Bab 141, Hardi. Krishna penasaran dengan apa yang diobrolkan Yuen dan Maryam di depan kamarnya. Bukan sengaja ingin menguping, tapi memang terdengar meski pelan. "Siapa kira-kira yang datang?" Ia bergumam seraya beranjak dari ranjang sambil menggendong bayinya. Krishna keluar ingin tahu siapa orang yang membuat Maryam tak senang ketika melihatnya. Dahi perempuan yang baru lepas masa nifas itu mengernyit, melihat sosok yang tak asing di matanya lagi. Sosok yang begitu menancapkan luka terdalam di hati mereka. Benar, pantas saja Maryam tak senang. Dialah yang datang merusak suasana bahagia di rumah itu. Lihat saja, orang-orang yang duduk bersamanya. Tidak ada yang senang. Krishna berdiri agak jauh dari mereka, hanya ingin menyaksikan apa yang diinginkan laki-laki itu. "Siapa yang nyuruh kalian datang ke sini?" Suara lantang Yuen menggema di seluruh ruangan itu. Pasang-pasang mata yang ada di sana menoleh. Berbagai macam ekspresi ditampilkan. Ada yang tersenyum mendukung kedatangan Yuen, ada pula yang memberengut. Beberapa dari mereka bahkan pergi meninggalkan ruangan itu. Hanya menyisakan keluarga utama saja. "Yuen?" Seorang laki-laki dewasa berdiri dengan wajah gelisah, tapi laki-laki hampir tua yang duduk di kursi justru menampakkan wajah angkuh. "Siapa yang ngizinin kamu masuk ke rumahku?" Sentak Yuen lagi sembari berjalan mendekat diikuti Maryam yang menahan emosi di dalam hati. "Yuen, aku tahu aku salah. Aku datang mau minta maaf sama mereka. Yuen, tolong, izinin aku ketemu sama mereka." Ucap laki-laki dewasa yang tak lain adalah Hardi, suami Vina, kakak Maryam dan Krishna. "Minta maaf? Apa yang udah kamu lakuin gak bisa dimaafin, Hardi. Mungkin kalau kamu mati luka di hati mereka, baru akan sembuh." Tegas Yuen tanpa peduli pada ayahnya Hardiakni, kakak dari Cakra. "Yuen, jangan asal ngomong kamu. Hardi datang ke sini baik-baik, dia udah ngaku salah dan mau minta maaf sama mereka. Kenapa kamu jadi kayak gini?" Ucap ayahnya Hardi membelah sang anak. Sikapnya yang angkuh membuat muak Yuen dan tak ingin berlama-lama berhadapan dengan mereka. "Buat apa permintaan maaf? Apa permintaan maaf itu bisa ngembaliin kakak aku yang udah pergi?" Suara Maryam menyusul sambil berjalan mendekati tempat mereka duduk. Di sana, di salah pilar, Juleha mengintip tanpa berani menampakkan wajah. Kematian Vina ada andil tangannya sendiri. Penyesalan menelusup ke dalam hati. Kepergian Vina menjadi pukulan paling berat untuk dia sesali. Hardi dan Yuen, meski mereka bersaudara, tapi berbeda sifat. "Kamu jangan belagu cuma karena jadi menantu Cakra. Emang kamu pikir kamu siapa? Gadis miskin yang cuma mau uang, apa hebatnya? Kamu harusnya merasa terhormat karena anak aku datang buat minta maaf. Bukan malah sombong kayak gini. Cih!" Ketus ayahnya Hardi sengit. "Jangan menghina menantuku di rumahku sendiri. Kalau niat kalian emang baik, kalian gak akan bersikap sombong kayak gini. Apalagi sampai menghina Maryam. Aku gak kasih izin siapapun menghina menantuku." Sarkas Cakra membungkam mulut Hardi dan ayahnya. Mereka diam meski masih memperlihatkan keangkuhan. Bagi mereka, Maryam dan saudaranya hanyalah orang miskin yang menginginkan uang. Bergantung hidup pada mereka yang disebut kaya dan banyak uang. "Kematian Vina bukan cuma salah aku sendiri. Ibu kalian juga ikut andil dalam kematiannya. Kalau dia gak maksa Vina buat nikah sama aku demi uang, Vina gak mungkin kayak gini." Ucap Hardi lantang. "Biug." Tanpa segan, Yuen meninju wajah sepupunya hingga tubuh itu terjungkal ke sofa. Setetes darah merembes keluar dari sudut bibir menandakan pukulan Yuen begitu kuat dan keras. "Pengecut! Kamu gak pantas menyandang gelar laki-laki. Manusia gak bertanggung jawab kayak kamu harusnya diputus rantai kehidupannya. Supaya kamu gak punya keturunan seumur hidup." Ucap Yuen menggelegar membuat semua orang tercengang.
Hardi meneguk selaiva kepayahan. Hal yang begitu menakutkan adalah kehilangan sesuatu yang menjadi kebanggaan setiap laki-laki. Apa kamu bilang, Yuen? Kamu mau membuat mandul Hardi, ha? Sentak ayahnya Hardi tidak terima. Kenapa? Paman juga mau ikut menemani Hardi? Atau menggantikan posisi Hardi? Yuen tersenyum sinis. Gentar sudah hati ayah dan anak itu. Yuen dikenal tanpa ampun terhadap orang yang melakukan kesalahan. Tak peduli mereka adalah keluarga. Rian, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Bawa dia sekarang juga. Kalau Pak Tua itu menghalangi, bawa juga dia. Titah Yuen tidak main-main. Mas, kamu beneran? Mariam terlihat cemas. Dia memang tidak bisa memaafkan apa yang sudah diperbuat oleh Hardi, tapi dia tidak menginginkan hukuman yang berlebih. Mariam hanya ingin mereka menghilang dan tidak pernah lagi muncul di hadapannya. Siapapun yang menghina istriku harus menerima hukuman. Tegas Yuen. Cakra menghela napas, memijit pelipisnya yang tidak terasa pusing. Yuen benar-benar menggunakan kuasanya di rumah itu. Yuen, maafkan aku, Yuen. Aku salah, tolong jangan hukum aku kayak gitu, Yuen. Gimana juga kita ini sepupu. Saling memaafkan udah seharusnya, kan? Ucap Hardi memohon pada Yuen. Bukan sakit yang akan dia tanggung untuk seumur hidup, tapi rasa malu karena kehilangan sesuatu yang menjadi kebanggaan seorang laki-laki. Iya, Yuen. Benar, kalian itu saudara sepupu. Kamu gak usah terlalu kejam sama Hardi. Timpal ayahnya Hardi tetap membelah. Hanya saja, garis angku di wajahnya sudah memudar. Dia tak ingin anaknya menjadi cacat untuk seumur hidup. Tidak memiliki keturunan adalah hal yang paling memalukan. Rian, bawa dia. Yuen tak menggubris permohonan paman dan sepupunya. Rian datang membawa Hardi pergi. Entah kemana dia akan membawa sepupu Yuen itu pergi. Memutuskan keturunan? Apa yang akan terjadi pada Hardi? Apakah dia akan dikebiri? Begitu isi pemikiran semua orang termasuk Mariam. Mas, kamu mau apain dia? Tanya Mariam berbisik pada Yuen. Ayah Hardi beranjak, dengan marah dia menuding Yuen. Kamu keterlaluan, Yuen! Kamu juga cakera! Bu, lihat anak ibu itu. Kenapa ibu diam aja mereka kayak gitu? Ucap ayahnya Hardi meminta pembelaan. Ibu juga gak ngerti apa yang terjadi. Kenapa kalian kakak adik saling bermusuhan? Kita ini keluarga, gak seharusnya saling membenci kayak gini. Ucap nenek sambil menangis. Wanita tua itu berdiri dan pergi meninggalkan ruang tamu. Masuk ke kamarnya sendiri. Pintu keluar ada di sana, Paman. Maaf, kamu gak bisa antar. Ucap Yuen menunjukkan pintu keluar pada ayahnya Hardi. Laki-laki itu mendengus, menatap Cakra dan Yuen secara bergantian. Dia berbalik pergi, membawa kekalahan. Yuen mengajak Mariam duduk di sofa, berkumpul bersama mereka. Tanpa mereka ketahui, Risna mematung tak jauh dari kamarnya. Mas, kamu beneran mau mengebiri dia? Tanya Mariam cemas. Yuen terkekeh, merangkul anaknya seraya berkata. Dia nggak akan dikebiri, sayang. Cuma, gimana? Ya, ngomongnya. Dia nggak akan punya keturunan. Itu aja, sih. Jawab Yuah sambil membayangkan Rian yang membawa Hardi ke rumah sakit. Sama aja. Enggak, sayang. Rian? Risna bergumam pelan. Bab 142, Lamaran. Acara syukuran bayi Risna berjalan lancar. Semua tamu undangan pun sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka hanya mengundang para tetangga dekat untuk bersama-sama mendoakan ibu dan bayinya. Saat ini, semua orang berkumpul di ruang keluarga, berbincang ringan ke sana kemari menghabiskan waktu. Mungkin saya mau pulang besok,
ladang saya nggak ada ngurusin soalnya. Itu juga villa, katanya semakin banyak yang datang. Jadi, agak kerepotan yang ngurus. Ucap Sarif di tengah-tengah perbincangan. Tinggal beberapa hari lagi aja, Paman. Di sana juga Paman tinggal sendirian, kan? Sahut Maryam mengingat Sarif hanya tinggal seorang diri di rumahnya di desa. Paman mau bawa anaknya Putri. Besok mau ke rumahnya, Paman takut ayahnya nggak bisa ngurus. Jadi, mau Paman ajak pulang anaknya ke desa. Ucap Sarif memikirkan tentang cucunya yang ditinggal Putri ke penjara. Ia menghela napas, teringat pada sang anak yang membuat onar di pesta resepsi pernikahan Maryam kemarin. Sungguh hal tidak terduga. Mereka adalah sepupu, saudara dekat yang seharusnya saling mendukung satu sama lain. Paman gak apa-apa kan? Iam temenin, ya, besok. Kita temenin kakak sidang dulu baru ke rumah Putri. Ucap Maryam. Sarif melirik Krishna, bagaimanapun saat Krishna sidang harus ada saudara yang menemani. Sebagai saksi, dan Sarif setuju untuk datang. Mas, tadi siang Parian ada? Katanya lagi keluar kota buat ngurusin masalah di kantor cabang. Tanya Maryam pada suaminya. Yuen tersenyum dan mengangguk. Iya, tapi udah selesai. Semua masalah udah beres sampai ke akarnya. Gak mungkin dia pulang kalau belum beres. Ucap Yuen dengan pasti. Iya, ayah tahu betul gimana Rian. Dia gak akan pulang kalau masalah belum selesai sampai ke akarnya. Timpal Cakra dengan bangga. Ya, bagaimanapun dia sudah menganggap Rian seperti anak sendiri. Mas, katanya tadi ada Ibu Laya. Aku nggak lihat dari tadi. Loh, kemana? Maryam kembali bertanya karena sosok Laya tidak terlihat. Kabar kedatangan Laya tersisihkan karena kedatangan Hardi siang tadi. Dilanjutkan acara syukuran hingga ia lupa bahwa Laya ada di antara mereka. Nggak tahu, kayaknya di dapur tadi sama ibu juga. Jawab Yuen mengingat-ingat kedatangan Laya. Ya udah, aku cari ibu dulu. Maryam beranjak, pergi ke dapur mencari ibu dan mertuanya. Ia tersenyum melihat mereka terlihat akrab berbincang dengan Bibi sambil menikmati kue ringan. Maryam berjalan menghampiri mereka, duduk bersama ketiga orang tua itu. Kok, gak nemuin Yam dulu, Bu? Yam jadi nggak tahu kalau ibu udah datang. Ucap Maryam setelah menyalami Laya. Ibu lihat tadi siang ada masalah. Jadi cuma bisa bantu-bantu Bibi di dapur. Gak enak soalnya. Jawab Laya apa adanya. Kini, dia hanya tinggal berjalan untuk bertemu dengan anak dan menantunya. Masalah Cakra sudah dimaafkan saja sudah cukup baginya. Laya tidak berharap lebih. Gimana sama kandungan kamu, Nak? Masih mual-mual muntah? Tanya Laya menyentuh perut Maryam dengan lembut. Udah jarang, Bu. Paling kalau ada bau-bau tertentu aja yang suka bikin mual. Jawab Maryam apa adanya. Syukurlah. Mereka mengobrol kian kemari, sesekali akan tertawa bila ada yang lucu. Keluarga yang harmonis. Diam-diam, Yuen mendatangi mereka. Menatap di kejauhan sambil tersenyum bahagia. Melihat istri dan ibunya bisa tersenyum seperti itu, hatinya merasa lega. Sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Oh ya, Bu, Pak Rian mau ngelamar kakak malam ini. Mumpung Paman masih ada di sini juga. Beritahu Maryam kepada Juleha. Oh, makanya dia nggak datang-datang dari tadi siang. Rupanya mau ngelamar Risna. Seru Juleha tersenyum lebar. Pada akhirnya dia bisa menebus kesalahannya terhadap Risna. Memberinya suami yang baik dan bertanggung jawab juga mencintai dirinya. Iya. Ayo, semuanya ke depan, takutnya udah datang. Ajak Maryam seraya beranjak bersama dua orang tua itu. Kecuali Bibi yang harus menyiapkan apa saja untuk menyambut Rian. Maryam melihat Yuen yang berjalan keluar menemui sahabat sekaligus asistennya itu. Rian tidak datang sendiri, ada 3 orang lain lagi yang ikut bersamanya. Ricky, Fatih, dan Rendi.
Ditambah Yuen, mereka berlima berjalan seperti sosok Pandawa dengan Rian sebagai Arjuna yang hendak melamar. Di tangan mereka membawa barang-barang lamaran yang tidak terlalu banyak. Kelimanya berjalan masuk, disambut Cakra dengan langsung berdiri saat melihat. Juga Nenek dan Sarif. Terakhir adalah Risna sambil menggendong anaknya. Rian tersenyum, meneguk selaiba meredakan gugup yang melanda. Di sana, Risna menatapnya tanpa ekspresi. Terlihat bingung, tapi ada raut bahagia di wajah ayunya itu. Calon istriku. Calon ibu dari anak-anakku. Rian bergumam di dalam hati, langkah kakinya terlihat tegas dan yakin dengan niat untuk menjadikan Risna istri. Selamat datang! Selamat datang! Duduk, duduk! Sambut Cakra dengan sukacita. Kelima orang itu duduk berderet dengan Rian di tengah-tengah mereka. Maryam tersenyum melihat suaminya yang ikut mengantar lamaran. Mereka memang setiap kawan, seandainya dia memiliki teman seperti itu. Sayangnya, hanya Risha teman yang baik dalam kehidupan Maryam. Mereka meletakkan barang seserahan di atas meja. Ada perhiasan, ada set pakaian, ada sertifikat rumah, ada peralatan sholat, dan perlengkapan bayi. Maryam menahan senyum melihat barang terakhir itu. Peralatan bayi lengkap, selengkap-lengkapnya. Rian sudah siap menjadi ayah. Pak Sarif, Ibu Juleha, kedatangan saya ke sini malam ini untuk melamar anak Ibu, Risna. Saya tulus mencintai anak Ibu dan insya Allah saya siap menerima mereka berdua. Atas bimbingan Pak Sarif dan Ibu Juleha, saya pasti bisa menjadi suami dan ayah yang baik untuk mereka. Saya nggak bisa menjanjikan apa-apa, tapi saya bertekad untuk membuat mereka bahagia. Ucap Rian dengan yakin. Rasa haru menyelubungi hati semua orang. Terutama Risna yang menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekap anaknya, berbisik lirih di dalam hati. Tak perlu takut lagi kehilangan sosok ayah. Dia punya figur seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab kelak. Juleha menyentuh pundak Risna, ada genangan di kedua sudut mata tua itu. Dia menangis. Saya setuju saja, tapi semua keputusan ada di tangan Risna sepenuhnya. Juleha menepuk-nepuk pelan pundak anaknya. Gimana, Nak? Tanya Cakra memutuskan pandangan Risna dari Rian. Ia menunduk malu, ada banyak pasang mata yang sedang menatapnya sekarang. Dulu, dia tidak pernah tahu rasanya dilamar seperti ini. Insya Allah, saya terima. Risna berucap lirih seraya mengusap kedua matanya yang berair. Ditatapnya wajah si bayi, tersenyum sembari mengelus pipi mulusnya. Alhamdulillah. Jadi, pernikahan sebaiknya nunggu hasil sidang keluar. Pihak Kawa juga nggak bisa ngeluarin buku nikah sembarangan walaupun masa idah Risna udah habis. Tetap aja harus nunggu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau akta cerai udah keluar kalian akan saya nikahkan. Ucap Sarif sambil tersenyum bahagia. Semua orang menyambut dengan sukacita. Bibi datang menyuguhkan minuman dan makanan ringan untuk menemani mereka berbincang. Semua orang terlihat bahagia, kecuali Leia yang merasa canggung sendiri. Dia duduk di samping Juleha dan Maryam, tapi terlihat segan dan malu. Bab 143, Laya dan Cakra. Oh ya, Nak Rian? Nenek kamu gak ikut lamaran? Ada halangan apa? Saya udah lama gak ngobrol sama beliau. Tanya nenek teringat pada wanita tua yang merawat Rian dan tak jarang menghabiskan waktu bersama. Berbincang, bercerita banyak hal. Nenek gak bisa ikut. Tadi siang sakitnya kambuh sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Jawab Rian diiringi helaan napas panjang dan berat. Siang tadi saat membawa Hardi ke rumah sakit untuk menemui dokter, secara kebetulan perawat neneknya membawa sang nenek ke rumah sakit. Ia meninggalkan Hardi yang masih di dalam ruangan, tak peduli lagi padanya. Kenapa sama nenek, Sus? Tanya Rian pada perawat sang nenek. Ibu tiba-tiba jatuh dari kursi dan pingsan, Tuan. Makanya saya minta supir buat ngantar ke rumah sakit.
jawab perawat yang menunggu nenek di dalam rumah IGD. Rian mengintip ke dalam dengan wajah yang cemas. Pagi tadi saat dia tinggal neneknya baik-baik saja. Dia juga akan mengajak sang nenek untuk melamar Risna. Ah, apakah rencana lamaran akan gagal dilakukan malam ini? Tidak. Rian duduk di kursi tunggu, mengusap wajahnya gusar. Berharap nenek akan baik-baik saja dan bisa melewati masa kritis. Sementara perawat nenek tetap berdiri tepat di depan pintu IGD. Terlihat cemas karena takut disalahkan, padahal Rian tidak pernah berlaku kasar pada pekerjanya di rumah. Pintu ruangan terbuka, dokter keluar sambil membuka masker. Rian segera berhambur ingin mengetahui keadaan sang nenek. "Gimana sama nenek saya, Dok?" serbu Rian sembari mengintip ke dalam. "Sakit jantungnya tiba-tiba kumat, beruntung cepat dibawa ke rumah sakit. Sekarang sudah melewati masa kritis, kalian bisa tenang, tapi saya harap Nyonya benar-benar istirahat. Tidak boleh memikirkan apapun yang bisa memicu sakitnya," papar dokter sambil tersenyum. "Iya, Dok. Makasih." Rian mengantar nenek dibawa ke ruangan, dokter tidak memperbolehkan langsung pulang. "Maafin nenek, ya, bikin kamu khawatir. Masalah lamaran, jangan dibatalin. Kamu tetap pergi ke sana meski nggak sama nenek. Jangan menundanya lagi." Pinta sang nenek membuat hati Rian merasa berat untuk mengambil keputusan. "Kamu harus janji akan tetap pergi malam ini, ya?" ucap sang nenek sambil menggenggam tangan Rian. Pemuda itu mengangguk meski hati enggan. Dia ingin menemani sang nenek di rumah sakit, tapi lamaran malam itu pun juga sangat penting untuknya. "Ya Allah, mudah-mudahan nenek kamu cepat sembuh," sahut nenek diaminkan semua orang. "Amin." Risna menatap iba pada calon suaminya yang berubah sendu. Dia sangat menyayangi neneknya. Tangisan bayinya menyentak Risna dan semua orang. Ia berpamitan kepada semua orang untuk membawa sang bayi kembali pada buayan. "Kenapa kamu gak bilang sama aku kalau nenek sakit?" Yuen menatap Rian dengan saksama. "Iya, pantes tadi waktu kita jemput kamu ke rumah gak lihat nenek. Sepi," sahut Riki diangguki teman yang lainnya. "Itu, aku juga gak nyangka kalau sakit nenek akan kumat, padahal tadi pagi waktu aku pulang ke rumah masih baik-baik aja." Rian menggelengkan kepala tak tahu. "Ya udah, Nak Rian, berhubungan lamaran udah diterima, kalau Nak Rian mau nemenin neneknya juga gak apa-apa. Salam sama nenek Nak Rian, ya? Mudah-mudahan cepat sembuh," ucap Sarif mengerti kegelisahan hati Rian yang terlihat jelas di wajahnya. "Makasih, Paman. Kalau gitu pamit dulu." Rian beranjak berpamitan pada semua orang. Diikuti ketiga teman mereka yang juga akan ikut ke rumah sakit menjenguk nenek. Yuen tercenung, nenek Rian sudah seperti neneknya juga. Mendengarnya masuk rumah sakit, dia tidak bisa berdiam diri di rumah tanpa melihat keadaannya. "Aku juga mau lihat keadaan nenek," ucap Yuen seraya beranjak dari duduknya. "Aku ikut boleh nggak, Mas?" Mariam beranjak cepat. Ia tersenyum ketika Yuen menganggukkan kepala. Laya merasa semakin canggung setelah kepergian Mariam. Tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal karena dia datang sebab Mariam dan Yuen. Laya beranjak dengan sungkan dengan berkata, "Saya harus pulang. Makasih udah nerima saya." Ia mengangguk sebelum meninggalkan ruang tamu. Laya masih sempat melihat mobil Yuen yang keluar dari gerbang. Ia menghela napas, tersenyum kemudian. Lalu, kembali mengayun langkah pulang ke rumahnya. "Laya." Namun, panggilan Cakra seketika menghentikan langkahnya. Laya berbalik, menunggu kedatangan mantan suaminya dengan dahi mengernyit. Masa lalu, biarlah menjadi masa lalu. Sebuah cerita yang selayaknya diambil sebagai pelajaran. "Kenapa?" tanya Laya sedikit gugup. Dia sudah tidak seangkuh dulu. Penampilannya pun semakin sederhana,
dan yang membuat Cakra terkesan adalah penutup kepala yang menutupi rambutnya. "Gimana kabar kamu?" tanya Cakra berbasa-basi. Mereka saling berhadapan satu sama lain, hal tersebut semakin membuat Laya gugup. Bagaimanapun Cakra pernah mengisi hatinya, memenuhi kehidupannya dengan kebahagiaan sebelum semuanya hancur dan dia menjadi bodoh. "Alhamdulillah, jauh lebih baik. Ini semua berkat Maryam, kamu emang gak salah cari menantu," jawab Laya mencoba menetralkan perasaannya yang tak menentu. "Iya, aku dengar Yuen beliin kamu rumah di sekitar sini." Selidik Cakra menelisik wajah mantan suaminya. Laya membuang pandangan, ia tahu seberapa benci Cakra padanya dan mungkin tak akan membiarkan dia tinggal di rumah yang dibelikan Yuen. "Ya, tapi aku bisa pergi kalau kamu gak suka. Aku juga gak tahu kalau Yuen beliin rumah di sekitar sini. Katanya, supaya aku gak jauh kalau mau ketemu sama Maryam." Jawab Laya apa adanya. Dia memang akan pergi jika Cakra memintanya meninggalkan rumah itu. Bagaimanapun Laya tidak dapat memperbaiki keadaan yang sudah berlalu, apalagi memupus rasa benci dari hati mantan suaminya. Cakra menghentak napas, menatap langit yang gelap ditaburi bintang. Dulu, mereka adalah pasangan bahagia. Sebuah keluarga kecil yang sempurna. "Itu bukan urusan aku. Kalau Yuen mau kamu tinggal dekat sama dia, aku cuma berharap kamu bisa menjadi ibu yang baik buat mereka. Belum terlambat selagi ada waktu. Aku rasa Yuen udah maafin kamu, jangan bikin dia kecewa lagi kayak dulu." Ucap Cakra sungguh di luar dugaan Laya. Wanita berhijab hitam malam itu mendongak, menatap Cakra dengan penuh syukur dan haru. "Makasih. Kamu kasih kesempatan buat aku memperbaiki semuanya. Aku gak mau apa-apa, aku cuma mau dekat sama anak dan menantu aku. Sekali lagi makasih. Saya pulang, assalamualaikum." Ucap Laya seraya berbalik tanpa menunggu jawaban dari Cakra. Ia mengusap air yang jatuh dari matanya, tangisan bahagia karena dapat berkumpul dengan sang buah hati setelah sekian lama tak diizinkan bertemu. Cakra memandangnya tanpa beranjak, menatap punggung yang kini terlihat ringkih dan kurus semakin jauh menuju gerbang. Dia adalah wanita tercantik yang pernah menjadi ratu di hatinya. Tidak tergantikan oleh siapapun. "Mudah-mudahan kamu benar-benar berubah, Laya. Aku lebih suka kamu yang sekarang." Ia tersenyum, masih berdiri di sana memandang jalan yang dilewati Laya meski sosoknya sudah menghilang. Bab 144, Curiga. Di dalam sebuah ruangan, Rian dan teman-temannya berkumpul menjenguk sang nenek termasuk Maryam. Ia disambut dengan penuh sukacita oleh wanita tua itu. Bibir keriputnya tersenyum lebar, tulus, dan penuh penerimaan. "Kamu adiknya Risna yang calon istri Rian itu?" tanya nenek dengan suara parau dan lirih. Maryam mengangguk. "Iya, Nek. Saya Maryam. Udah lama saya pengen ketemu sama nenek, tapi belum dikasih kesempatan." Jawab Maryam sambil tersenyum. Nenek Rian meraih tangan Maryam, menggenggamnya dengan lembut dan hangat. Sementara para lelaki duduk bercakap-cakap di sofa yang ada di ruangan. "Iya, Rian sering cerita tentang kamu yang nikah sama Yuen. Beruntung sekali anak itu bisa dapat istri sempurna kayak kamu. Syukurlah, nenek ikut bahagia. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Harmonis sampai tua. Ambil segala kebaikan dari kisah yang lalu, dan jadikan pelajaran." Nasihat nenek begitu berharga untuk Maryam. "Iya, Nek. Amin. Makasih doanya, Nek." Sahut Maryam sambil tersenyum penuh syukur. Keduanya berbincang-bincang ringan, kesana kemari. Yuen melirik jam sudah hampir pukul 10 malam. Dia dan Maryam sudah harus kembali ke rumah. Yuen berpamitan lebih dulu kepada nenek Rian karena kondisi Maryam yang sedang hamil muda. Meninggalkan teman-temannya yang masih berkumpul di ruangan itu menjaga nenek. Di lorong rumah sakit, mereka melihat Hardi yang berjalan gontai dengan keadaannya yang kacau. "Mas, bukannya itu Hardi?"
Tanya Maryam menunjuk sepupu suaminya yang sesekali akan tertawa dan menangis. Persis seperti orang yang hilang akal. Benar. Udahlah nggak usah dihiraukan, kita pulang. Ini udah malam, gak baik buat ibu hamil lama-lama di luar rumah malam-malam begini. Jawab Yuen seraya merangkul pinggang Maryam dan membawanya pergi dari lorong tersebut. Hardi yang melihat mereka, tidak membiarkan begitu saja. Dia berlari mengejar dan menjegal langkah keduanya. Mas! Maryam beringsut mundur ke belakang tubuh Yuen, berlindung dari semua hal buruk yang kemungkinan akan dilakukan Hardi. Mau apa lagi kamu? Ketus Yuen tak senang. Yuen, Maryam, tolong, maafin aku. Aku benar-benar minta maaf sama kalian. Aku nyesel. Kamu bilang sama kakak kamu jangan datang lagi. Aku nggak mau. Maryam. Aku takut. Rengek Hardi menangis pilu. Maryam dan Yuen saling menatap satu sama lain. Vina? Udahlah, aku udah maafin kamu. Kedepannya jangan sampai mengulangi lagi. Ucap Maryam seraya mengajak pergi Yuen dari tempat tersebut. Haris duduk bersimpuh, menangis karena merasa dihantui oleh Vina. Padahal, itu hanya halusinasinya saja. Di jalan, Cakra yang penasaran dengan yang dibelikan Yuen untuk Laya, diam-diam mengikuti wanita itu pulang ke rumah. Ia berjalan sedikit jauh agar tidak disadari oleh Laya. Yang dia tidak tahu, sebenarnya Laya mengetahui tindakannya itu. Hanya saja, ia membiarkan supaya tahu tentang rumah yang dibelikan Yuen untuknya. Kamu takut aku ngabisin uang anak kita, kan? Tenang aja, Cakra, aku udah dapat kerjaan lagi. Jadi, aku nggak mau ganggu keuangan kalian. Gumam Laya seraya masuk ke dalam rumah dengan sengaja agar Cakra melihat dengan jelas rumah seperti apa yang dibelikan Yuen untuknya. Kenapa Yuen beli rumah kecil begini? Harusnya dia beli rumah yang agak besar. Cakra menggelengkan kepala, menatap prihatin pada rumah kecil yang dimasuki oleh Laya. Kamu harus hidup dengan baik, Laya. Gimanapun kamu itu ibunya Yuen. Gumam Cakra seraya berbalik hendak pergi meninggalkan tempat tersebut. Dari dalam rumah, Laya mengintip lewat jendela. Menatap Cakra yang berdiri di kejauhan memperhatikan rumahnya. Entah seperti apa perasaannya saat ini. Kesal? Ingin dia kesal. Tapi Lay harus sadar diri. Rumah itu dibeli oleh Yuen bukan olehnya sendiri. Maaf, Cakra, Yuen yang minta aku tinggal di sini. Kecuali Yuen sendiri yang ngusir aku nggak akan pergi dari sini. Laya menutup tirai membelakangi jendela. Menghela napas dalam-dalam, dia sudah bertekad akan bertahan di rumah itu meski Cakra mengusirnya. Laya beranjak masuk ke kamar, mencoba untuk tidak memikirkan Cakra yang diam-diam mengikutinya. Secara kebetulan, mobil Yuen tiba di jalan tersebut. Berpapasan dengan Cakra yang berjalan perlahan tidak memperhatikan sekitar. Mas, itu bukannya ayah? Kenapa malam-malam begini ada di luar sendirian? Tanya Maryam menoleh ke belakang memastikan yang dia lihat adalah Cakra. Yuen melirik spion, mengernyit dahinya. Jalan yang dilalui Cakra adalah jalan menuju rumah yang dia belikan untuk Laya. Untuk apa Cakra pergi ke sana? Yuen menggeram, dia khawatir ayahnya itu akan mengusir Laya dari rumah tersebut. Buru-buru memarkir mobil dan keluar. Sayang, kamu masuk dulu ke rumah. Aku mau ngomong sama ayah. Titah Yuen kepada Maryam. Wanita itu patuh, melongo ke jalan beberapa saat sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Sudah tidak ada siapapun di ruang tengah rumah. Semua orang sudah beristirahat di kamar masing-masing. Maryam menghela napas, beranjak naik ke lantai 2. Namun, dia penasaran, apa yang akan dilakukan Yuen dan Cakra? Maryam urung kembali ke kamarnya. Ia mendekati pintu utama di mana Yuen berdiri di teras menunggu ayahnya dengan gelisah. Mas, kok gelisah banget? Apa yang ganggu pikiran Mas? Tanya Maryam tak tahan bersembunyi melihat kegelisahan suaminya. Yuen menoleh,
mengernyitkan dahi melihat Maryam yang ada di sana. Loh, kok belum ke kamar? Yuen menarik Maryam duduk di teras. Aku lihat Mas gelisah kayak gini gimana? Kenapa? Ujar Maryam sejujurnya. Yuen menghela napas, menatap jalanan berharap Cakra akan segera muncul. Entah kemana perginya laki-laki parubaya itu. Mas takut ayah ngelakuin sesuatu yang buruk sama ibu. Ungkap Yuen mengutarakan kegelisahannya. Maryam tersenyum, dia mengerti apa yang dikhawatirkan Yuen. Ia menggenggam tangan suaminya dengan lembut memberinya ketenangan. Buat apa yang ngelakuin itu? Yang aku lihat ayah kayaknya udah maafin ibu. Mungkin cuma mau lihat aja, atau mungkin ngantar ibu pulang. Bisa aja, kan? Ujar Maryam lagi sambil tersenyum menebak kemungkinan. Yuen berpikir, yang dikatakan Maryam memang benar adanya. Akan tetapi, mengingat kebencian Cakra terhadap ibunya membuat Yuen meragukan dugaan istrinya. Ya udah, kamu sebaiknya ke kamar, ya? Mas cuma mau ngobrol sama ayah, kok. Makasih, ya, udah bikin hati Mas tenang lagi. Yuen tersenyum, mengecup dahi Maryam dan membantunya beranjak. Kali ini perempuan berkerudung itu benar-benar mendengarkan suaminya. Tubuhnya terasa lelah, ingin secepatnya berbaring di tempat tidur. Maryam mencuci muka sebentar sebelum merebahkan diri di ranjang. Beberapa saat menunggu, Cakra muncul dengan langkah gontai. Ia terlihat lesu dan lelah. Entah apa yang sudah dia lakukan sebenarnya. Ya. Laki-laki parubaya itu tersentak, mendongak dengan cepat menatap sang anak. Yuen, kenapa kamu di teras? Cakra bertanya bingung. Sengaja nungguin ayah. Jawab Yuen sedikit ketus. Kenapa nungguin ayah? Cakra duduk di kursi teras. Menghela napas, berbincang dengan Yuen tidaklah salah. Sudah lama sekali mereka tidak bercakap-cakap. Bab 145, Salah Paham. Angin malam itu berhembus dengan mesra, lembut sapuannya menyentuh kulit, memberi kesan yang menenangkan. Di teras rumah besar duduk dua orang laki-laki dari generasi berbeda. Saling melempar tatapan bingung, terutama Cakra yang ditatap begitu tajam oleh anaknya sendiri. Kenapa kamu lihatin ayah kayak gitu? Ada yang salah sama ayah? Selidik Cakra menegur Yuen yang tak kunjung memutuskan pandangannya. Ayah dari mana? Kenapa malam-malam begini sendirian di luar rumah? Tanya Yuen sedikit menahan geram mengingat prasangka buruknya. Ah, ayah cuma cari angin aja. Kenapa emangnya? Nggak boleh. Cakra balik bertanya dengan enteng. Dia tidak tersinggung dengan sikap Yuen yang aneh malam itu. Gak mungkin cuma cari angin aja. Jujur, ya. Ayah dari rumah ibu, kan? Kenapa? Aku yang beli rumah itu buat ibu supaya Maryam gak jauh-jauh kalau mau ketemu sama ibu. Ucap Yuen diakhiri helaan napasnya yang panjang. Tak ada emosi yang berarti, mereka berbicara dengan tenang dan baik-baik untuk bisa saling mengerti satu sama lain. Cakra tersenyum, kepalanya menggeleng pelan. Dia tahu sedang dicurigai anaknya sendiri. Kamu jangan salah paham dulu. Ayah emang dari sana, tapi ayah cuma mau tahu aja ibu kamu tinggal di mana. Itu aja. Jawab Cakra dengan tenang. Memang tidak ada yang dia lakukan selain ingin tahu di mana Lea tinggal dan bagaimana kehidupannya. Yuen melirik, tidak lantas percaya begitu saja. Menelisik teliti riak wajah ayahnya. Kenapa? Kamu pikir ayah mau ngapain gitu? Cakra kembali bersuara setelah beberapa saat lamanya Yuen hanya diam sambil menatap dirinya. Ayah nggak ngusir ibu dari rumah itu, kan? Tanya Yuen to the point. Uhuk-uhuk. Cakra tersedak liurnya sendiri. Sungguh tidak menduga Yuen punya pemikiran seperti itu terhadapnya. Ia mendongak, menatap lekat-lekat wajah sang anak. Kenapa kamu bisa punya pemikiran kayak gitu sama ayah sendiri? Cakra berdecak, kemudian menarik udara dalam-dalam.
sementara Yuen berpaling menahan malu karena pemikiran yang buruknya itu. Dulu ayah emang benci sama ibu kamu, sama kayak kamu waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, apa kita akan terus hidup dalam lingkaran kebencian? Ayah rasa semua itu hanya menyiksa diri sendiri saja. Jadi, udah lama ayah buang rasa benci itu dan berdamai dengan masa lalu. Rasanya sekarang hati ayah jauh lebih tenang. Ungkap Cakra sambil tersenyum tulus. Yuen perlahan menoleh, rasa malu semakin terasa nyata di hatinya. Dia sudah berburuk sangka terhadap ayahnya sendiri. Jadi, ayah nggak ngusir ibu dari sana? Tanya Yuen sambil menahan rasa malu. Justru ayah mau tanya sama kamu. Kenapa kamu beli rumah yang itu? Nggak beli rumah yang di sekitar sini aja? Ayah lihat ada yang dijual dan cocok buat ibu kamu. Di sana terlalu kecil, kamu bisa sewa orang buat bantu-bantu ibu kamu juga. Ucap Cakra mengutarakan apa yang terdetik di hatinya. Yuen mengerjap bingung, hatinya belum menangkap kemana arah pembicaraan Cakra. Kenapa? Rumah yang kamu beli itu terlalu kecil buat ibu kamu. Ngerti nggak? Cakra mengulangi ucapannya. Ia beranjak, pergi masuk ke dalam rumah meninggalkan Yuen yang tercenung mencerna ucapan ayahnya. Rumah ibu kekecilan? Jadi, maksud ayah aku harus beli rumah yang agak besar buat ibu juga sewa orang buat bantu-bantu, begitu? Bener gak sih? Yuen bermonolog sendiri. Mencerna ucapan Cakra tentang rumah dan Laya. Ia beranjak, menatap seorang laki-laki parubaya yang menutup gerbangnya sebelum berbalik masuk ke dalam rumah. Yuen urung menapaki anak tangga menuju kamarnya saat melihat Cakra duduk di ruang keluarga menonton televisi. Ia kembali turun dan mendekat ke ruangan di mana sang ayah berada. Duduk di samping pria parubaya itu tanpa berkata-kata. Cakra sendiri, tak acuh dan asik menonton sepak bola kesukaannya. Selayaknya ayah dan anak, mereka larut dalam asiknya permainan sepak bola. Mendukung tim idola menenangkan permainan. Hingga teriakan gol menggema di ruang tamu. Mereka melakukan tos dengan penuh semangat. Tertawa penuh kebahagiaan karena kemenangan tim mereka. Ya, maksud ayah tadi itu ayah nggak marah aku beliin rumah buat ibu nggak bilang-bilang dulu sama ayah? Yuen mengutarakan isi hatinya. Ya, buat apa marah? Itu ibu kamu. Udah sewajarnya buat kamu sebagai anak bertanggung jawab. Dia cuma punya satu anak. Kalau bukan kami, siapa lagi yang diharapin? Sahut Cakra bijaksana. Yuen tersenyum lebar, dia pikir Cakra akan marah begitu tahu tentang rumah yang dibelinya untuk Laya. Lalu, adegan pengusiran pun akan terjadi dan mereka bertengkar untuk pertama kalinya dalam hidup. Itu bukan yang diinginkan Yuen, tapi nyatanya Cakra punya pemikiran yang bijaksana. Dia tidak mengedepankan ego dan melupakan segala kebencian di hatinya. Makasih, ya. Yuen memeluk ayahnya. Setelah puluhan tahun lamanya, dia bisa merasakan kembali sebuah keluarga yang utuh, meski tahu Laya dan Cakra tak akan mungkin kembali menjadi satu. Cakra menepuk-nepuk punggung anaknya. Tersenyum haru karena Yuen sudah dewasa dan punya pemikirannya sendiri. Udah sana masuk kamar. Maria mungkin aja nungguin kamu. Titah Cakra seraya melepas pelukan. Yuen mengangguk patuh, beranjak dari ruang keluarga menuju kamarnya sendiri. Tidak seperti yang diucapkan ayahnya bahwa Maria masih menunggu. Istrinya itu sudah terlelap dengan tenang. Ia tersenyum masuk ke kamar mandi membersihkan diri sebelum ikut berbaring di samping sang istri. Mas, gimana ngobrol sama ayah semalam? Tanya Yuen sambil membenarkan dasi di leher suaminya. Gak gimana-gimana. Aku udah buruk sangka sama ayah. Aku pikir ayah mau ngusir ibu dari rumah itu, tapi ternyata gak. Jawab Yuen menyesali pikiran buruknya. Alhamdulillah. Syukurlah. Makanya jangan punya pikiran buruk sama orang, nanti malu sendiri jadinya. Maria mengingatkan. Yuen menghela napas, memeluk pinggang istrinya yang mulai berisi. Bahkan, perutnya sudah sedikit menonjol, membuat Yuen tak sabar ingin segera menimang anak mereka. Ya,
Mas jadi malu sendiri sama ayah. Ternyata ayah udah lama gak benci sama ibu. Dia ayah yang bijaksana. Gimana menurut kamu? Yuen menatap lekat wajah istrinya. Di dalam lubuk hati yang terdalam dia sebenarnya berharap mereka bisa bersatu kembali sama seperti dulu. Tapi Yuen sadar tidak bisa memaksakan keinginannya itu. Cakra punya jalannya sendiri. Iya, ayah memang bijaksana. Mariam tersenyum. Oh ya, Mas, hari ini aku mau antar kakak sidang. Paman juga ikut buat jadi saksi, mungkin ibu juga ikut nanti. Nggak apa-apa, ya? Ucap Mariam teringat jadwal Risna yang akan menjalani sidang hari itu. Ya, kalau sama paman Mas gak khawatir, tapi kamu harus tetap hati-hati. Mas sama Rian gak bisa antar karena hari ini ada rapat pagi. Sahut Yuen penuh pengertian. Iya, Mas. Gak apa-apa. Bab 146, Mencari Cucu. Alhamdulillah. Ucapan syukur terucap penuh haru dari lisan mereka yang baru saja keluar dari ruang sidang perceraian Risna. Hakim mengabulkan gugatan Risna tanpa mempersulitnya. Kesaksian Juleha dan Sarif sudah cukup kuat ditambah dengan Mariam. Risna resmi berpisah meski akta cerai akan keluar sebulan setelah perceraian. Kamu tenang aja, Nak, kalian dikasih dia aja dulu nggak apa-apa. Paman mau pulang ke desa. Ucap Sarif, jauh di lubuk hati dia masih ingin di sana bersama mereka. Paman, apa nggak sebaiknya nunggu nenek Rian sembuh dulu? Lagian bukannya paman nungguin anaknya Putri juga? Belum ada kabar juga, kan? Pinta Risna mengingat nenek Rian masih dirawat di rumah sakit. Sarif menghela napas panjang. Benar, ternyata cucu semaya wajahnya belum ditemukan setelah kejadian percobaan pembunuhan yang dilakukan Putri saat resepsi pernikahan Mariam itu. Iya, kamu benar. Untung paman diingatin. Ya udah, siang nanti paman mau cari tahu ke rumah mereka. Mudah-mudahan mereka bisa nerima paman. Ucap Sarif diangguki oleh mereka. Aku temenin paman. Aku juga mau tahu anaknya Putri. Ucap Mariam, Sarif mengangguk setuju. Keempat orang tersebut memasuki mobil, meninggalkan gedung yang tak pernah ingin dikunjungi oleh semua orang sebenarnya jika memiliki kehidupan rumah tangga yang baik. Siang hari tiba bersama Mariam. Sarif mendatangi rumah Putri sesuai dengan alamat yang diberikan oleh orang suruhan Yuen. Mobil mereka tiba di depan sebuah rumah megah yang terlihat sepi dari luar. Tidak ada aktivitas apapun yang terlihat. Seperti sebuah rumah yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Maaf, Bu, Pak, cari siapa? Saya perhatiin dari tadi berdiri di sini aja. Kau tegur salah satu warga yang menghampiri Mariam dan Sarif. Oh, Bu, saya cari orang yang tinggal di sini. Namanya Putri. Dia punya anak satu umurnya sekitar 5 tahunan mungkin. Ibu kenal? Ucap Sarif dengan cepat mendekati warga tersebut. Oh, rumah ini udah dijual, Pak. Mereka banyak hutang ke bank, terus ibunya juga udah nggak pulang-pulang ke rumah. Anaknya dibawa bapaknya pindah. Kayaknya mereka tinggal di kontrakan sekitar sini. Jawab warga tersebut tidak tahu pasti. Sarif tercenung, memikirkan nasib cucunya yang ditinggal Putri di penjara. Kalau gitu saya mau cari cucu saya. Makasih banyak, Bu. Ucap Sarif berpamitan dengan cepat kepada warga tersebut. Bersama Mariam, mereka berdua mendatangi satu persatu kontrakan yang ada di sekitar lokasi tersebut. Udah berapa kontrakan kita datengin, tapi belum ketemu juga. Paman yakin masih ingat wajah cucu paman? Kita nggak punya fotonya, aku juga belum pernah lihat anaknya Putri. Ucap Mariam menghela napas panjang dan dalam. Ia menenggak air putih yang dibelinya untuk membasahi tenggorokan. Mereka duduk di dalam mobil setelah mendatangi kontrakan terakhir. Insya Allah, paman masih ingat wajah anak itu. Dia sedikit mirip Putri waktu kecil. Jawab Sarif mematri pandangan jauh ke depan. Mereka berdiam di tempat tersebut untuk beberapa saat lamanya sebelum melanjutkan pencarian. Namun,
kemunculan sesosok anak kecil perempuan dengan pakaian lusuh sambil menangis, mencuri perhatian mereka. Anak kecil itu berjalan sendirian, menangis memanggil-manggil mamahnya. Tangannya yang mengusap wajah menghalangi mata mereka untuk dapat melihat dengan jelas sosok tersebut. "Paman, lihat anak itu. Kasihan banget," ucap Maryam yang terketuk hatinya melihat gadis kecil tersebut. "Aku mau turun dulu, mungkin dia butuh bantuan." Lanjutnya seraya turun dari mobil, sementara Sarif tetap berada di dalam memperhatikan. Maryam mendatangi gadis kecil yang duduk di pinggir jalan itu. Di atas sebuah tugu sambil menangis memanggil-manggil mamahnya. "Nak, kamu kenapa, sayang? Kok nangis di sini sendirian? Emang mamahnya kemana?" Tanya Maryam ikut duduk di samping anak kecil itu. Ia mengusap rambutnya yang sedikit gimbal dan tidak terawat. Merasa iba terhadapnya. "Mamah dia nggak ada, Tante. Udah lama Mama nggak pulang, dia nggak tahu Mama pergi kemana. Kata Papa, Mama dia udah nggak mau dia lagi." Ucap anak kecil itu menatap wajah Maryam dengan matanya yang merah dan basah. Maryam menangkup wajah mungil itu, membersihkannya dengan tisu basah yang ia bawa di dalam tas. Gadis kecil yang manis, tapi ia tertegun ketika menyadari wajah itu sedikit mirip dengan Sarif. "Papa kamu kemana emangnya sekarang?" Tanya Maryam lagi dengan hati yang tak tentu. "Papa di rumah sama tante yang genit. Dia disuruh pergi nggak boleh main di rumah." Jawab anak kecil itu kembali menangis. "Paman! Paman coba ke sini!" Panggil Maryam dengan suara yang keras. Sarif yang sedang melamun tersentak dan segera turun dari mobil. Ia khawatir terjadi sesuatu terhadap Maryam. "Kenapa?" Tanyanya dengan cepat. "Lihat." Maryam mengangkat dagu anak kecil itu hingga wajahnya mendungak. "Kakek!" ucap dia spontan. Dia berdiri dan memeluk Sarif sambil menangis. Meski sudah lama tidak bertemu, dia kecil masih mengingat kakeknya dengan jelas. Ia menangis di pelukan Sarif, merasa bersyukur dapat bertemu dengan anggota keluarga yang lainnya. Sarif melepas pelukan dan berjongkok, mengusap wajah cucunya yang sudah dibersihkan Maryam tadi. "Dea, ini beneran Dea, cucu kakek?" Tanya Sarif dengan hati yang bergetar. Tangannya ikut gemetar ketika mengusap pipi itu. Air mata jatuh tak terelakkan, merasa bahagia sekaligus sedih melihat keadaan sang cucu. Dia kecil mengangguk dan berkata, "Iya, kek. Dia nggak mau ikut papa, dia mau ikut kakek. Papa jahat sama dia. Tiap hari dia dipukul, dicubit. Dia nggak mau, kek." Gadis kecil itu kembali menangis sambil memeluk Sarif. Hati siapa yang tidak teriris mendengar tangisan gadis kecil itu? Apalagi aduannya yang menyakitkan. Dipukul, dicubit, sudah dapat Maryam bayangkan seperti apa kesehariannya. "Paman, sebaiknya kita bawa dia pulang. Aku nggak tega lihat dia kayak gini." Ucap Maryam memandang jauh ke kanan dan kiri jalan. "Iya. Ayo, dia ikut kakek pulang ya." Dia menganggukkan kepala paruh. Sarif menggendong cucunya masuk ke dalam mobil diikuti oleh Maryam. Dengan perasaan penuh kebahagiaan, ia menjalankan mobil kembali ke rumah. Beruntung hari itu juga bisa bertemu dengan sang cucu. "Putri tinggal sama papa aja?" Tanya Maryam sambil mengelus kepala Putri yang duduk di sampingnya. "Iya, Tante. Tapi suka ada tante-tante genit ke rumah yang nyuruh aku pergi." Dia menjawab dengan lirih. "Papa jahat sama dia, Tante. Dia suka dimarahin, suka dipukul, dicubit. Tante genit itu juga sama, dia suka diusir dari rumah. Dia nggak mau tinggal sama papa. Dia mau tinggal sama kakek di desa." Lanjut dia sembari melirik Sarif yang sedang mengemudi. Laki-laki tua itu mengusap air matanya yang jatuh mendengar kehidupan pahit yang dialami cucunya.
Sekalipun laki-laki itu datang ke rumah meminta dia tidak akan pernah memberikannya. Paman, sebaiknya dia tinggal di rumah aku dulu. Jangan dulu dibawa ke desa. Papahnya pasti nyariin dia ke desa karena kita bawa gak bilang-bilang. Ucap Maryam memberi usulan. Sarif mengangguk dengan pasti. Ya, kamu benar. Di rumah kamu banyak orang yang bisa lindungin dia. Paman percaya sama kalian semua. Ucap Sarif. Di rumah tante ada mainan? Tanya dia sambil mendongak pada Maryam. Ada banyak. Ada dede bayi juga di rumah tante? Jawab Maryam antusias. Dede bayi? Beneran? Maryam menganggukkan kepala. Dia bersorak tak sabar. Mereka bercerita sepanjang perjalanan menuju rumah. Tangis gadis kecil itu mereda berganti dengan senyum dan tawa. Mulai hari itu, Sarif tidak akan membiarkan cucunya menangis lagi. Bab 147, Bahaya. Tante, rumah tante masih jauh dari sini? Tanya dia saat mereka singgah di sebuah rumah makan untuk mengisi perut. Maryam melihat sekitar, memang sedikit jauh dan rumah putri lebih dekat dengan kantor Yuen. Mungkin karena dia bekerja di sana. Ya, gak jauh juga. Bentar lagi sampai, makanannya dihabisin, ya. Maryam mengusap kepala dia dengan lembut. Maryam melihat sebuah toko yang menyediakan keperluan balita dan anak-anak. Ia melirik dia, di rumahnya saat ini tidak ada pakaian juga kebutuhan lain untuk anak seusia dia. Paman, aku pergi ke seberang dulu, ya. Tunggu di sini dulu, biar dia habisin makannya. Pamit Maryam seraya berdiri dari kursi dan berjalan menyeberang jalan. Dia ingin membeli beberapa pakaian, juga kebutuhan yang lainnya untuk dia. Kamu yakin dia pergi ke sini? Ini udah jauh, loh. Dari rumah. Maryam mengernyit mendengar seorang laki-laki berbicara dengan nada panik. Ia menoleh dan melihat sepasang manusia yang berdiri di luar toko tersebut. Ya, nggak tahu juga. Kita udah cari dia kemana-mana, tapi nggak ada, kan? Menurut kamu kemana dia? Ujar perempuan yang bersama laki-laki itu. Napas Maryam tercekat di tenggorokan. Matanya melebar mendengar nama dia disebut. Ia harus buru-buru mendatangi tempat Sarif dan dia. Maryam menenteng semua belanjaan dan berjalan cepat keluar dari toko. Melewati kedua orang itu dengan langkah yang tenang. Beruntung, dia belum pernah bertemu dengan suami putri. Mungkin dia ayahnya dia. Aku harus cepat-cepat. Maryam berdiri di tepi jalan, menunggu mobil yang melintas. Entah kenapa, laki-laki itu menatap Maryam penuh selidik. Hah? Kamu lihatin apa, sih? Maryam tersentak saat suara tinggi melengking menggelegar di belakang tubuhnya. Ia tetap tenang, mencoba tak peduli pada mereka. Bentar, aku kayak tahu siapa perempuan itu. Deg. Jantung Maryam berdegup, seingatnya dia belum pernah bertemu dengan laki-laki itu. Genggaman tangannya pada tas belanja menguat, seiring hati yang tak berhenti berdebar. Tak sabar ingin segera menyeberang, tapi jika pergi sekarang pun mereka akan tahu keberadaan dia. Perempuan di sini banyak yang pakai kerudung. Aku juga sering lihat dia di sekitar sini. Udahlah, kita lanjut cari lagi aja. Bukannya bagus, ya, kalau dia gak ada? Celetuk perempuan itu. Maryam yang hendak melangkah urung mendengar pernyataan itu. Dia ingin mendengar lebih banyak apa yang mereka bicarakan tentang dia. Emang bagus, tapi aku nggak bisa dapat uang dari kakeknya. Dia orang kaya di desa, tanahnya banyak. Seenggaknya itu semua punya putri, dan pasti akan dikasih sama cucunya. Kalau aku nggak urus desa, aku nggak akan dapat itu semua. Deg. Sekali lagi jantung Maryam berdegup dengan sangat kencang. Jika memang seperti itu, maka dia tidak boleh ditemukan oleh mereka. Jadi, kamu berniat menukar dia sama tanah di desa itu? Tanya perempuan yang bersamanya. Bukan cuma itu. Aku dengar dari putri mereka juga punya villa yang besar di desa. Aku mau villa itu juga.
Jadi, gimana pun, hari ini dia harus ketemu. Tekad laki-laki itu membuat Maryam menggeram. Dia sangat ingin mencabik-cabik wajahnya, menampar, dan memakai laki-laki seperti itu. Ia menghembuskan napas dalam-dalam, menetralkan perasaannya. Jangan sampai terbawa emosi yang akhirnya gagal menyembunyikan dia. Sarif yang berada di restoran mengernyit bingung melihat Maryam yang terus berdiri di sana. Ia hendak berdiri sambil melambaikan tangan, tapi urung ketika melihat Maryam menggelengkan kepala dengan serius. "Kenapa sama Maryam? Dari tadi terus berdiri di sana?" gumam Sarif tanpa melihat sekitar. "Kakek, kenapa tante lama sekali? Dia nggak sabar pengen ketemu adik bayi," ucap Dea setelah menghabiskan makanannya. "Kakek juga nggak tahu kenapa tante kamu terus berdiri di sana?" Dahi Sarif semakin mengernyit. Sayangnya, laki-laki itu berdiri memunggungi. Jika tidak, dia tahu apa yang harus dilakukan. "Kakek, itu papa. Mungkin dia cariin Dea. Kakek, dia nggak mau ikut sama papa lagi," seru Dea saat melihat punggung papahnya di kejauhan. Segera kebetulan laki-laki itu menoleh. Sontak dia beralih ke belakang Sarif untuk menyembunyikan dirinya. Dengan gerakan dapat, Sarif mengangkat buku menu dan menempatkan di depan wajahnya. "Itu emang suami Putri, aku harus buru-buru bawa dia pergi dari sini." Sarif mengintip, laki-laki itu masih di sana memperhatikan restoran tempat mereka makan. Sialan, kenapa dia masih di sana? Sarif melirik cucunya dan berkata padanya, Dea masuk dulu ke sana, ya? Nanti paman nyusul. Jalan jongkok supaya nggak ketahuan sama papa kamu." Dia langsung berjongkok, berjalan pelan memasuki restoran dan bersembunyi di balik pintu. Dia menunggu Sarif datang sebelum ditemukan oleh pegawai restoran. Sarif berbalik, berdiri dan berjalan masuk. Maryam di sana menghela napas lega, tapi semua itu belum berakhir. Papa Dea masih di sana. "Kayaknya aku lihat orang di sana, deh. Di restoran itu, gak asing gitu mukanya. Apa kita ke sana, ya?" Celetuk laki-laki itu membuat jantung Maryam berdegup. Ia berjalan perlahan menyeberang diikuti dua orang itu. Setibanya di depan seberang, Maryam berbelok dan berjalan terus menyusuri tepi. Tidak masuk ke restoran. Ia hanya berharap Sarif sudah pergi dari sana membawa dia. Maryam menoleh, helaan napasnya berhembus ketika sudah terpisah dari mereka. Ia duduk di sebuah tugu sebelum melanjutkan langkah menuju parkiran mobil. "Tin, cepatan masuk!" Maryam tersentak saat Sarif datang dengan mobil mereka. Terburu-buru dia berdiri dan masuk ke dalam mobil. "Woi, tunggu!" teriak papahnya dia dengan lantang dan keras. Sarif tidak mendengar. Dia menjalankan mobil dengan cepat membelah jalanan yang ramai. Matanya melirik ke belakang, khawatir laki-laki itu akan mengejar. Namun, sepertinya dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. "Paman!" panggil Maryam sambil mendekap dia. Paman gak nyangka dia akan cari dia sampai ke tempat itu. Beruntung dia cepat menyadari keberadaan papahnya, dan dia juga gak kenal sama kamu. Ucap Sarif merasa bersyukur karena sudah melewati ketegangan itu. "Ya, Paman, tapi dia bilang kayak kenal sama aku. Padahal aku sama sekali belum pernah ketemu sama dia." Ucap Maryam bingung. "Mungkin Putri yang cerita, mungkin juga dia lihat foto kamu waktu main ke rumah Paman." Sarif menghembuskan napas berkali-kali, mengurai ketegangan. Maryam melirik Dea yang hanya diam memeluknya. Teringat pada ucapan laki-laki tadi, dia benar-benar tidak ingin menyerahkan dia padanya. "Paman, jangan sampai laki-laki itu nemuin Dea. Dia mau nukar Dea sama harta yang Paman punya. Dia juga mau villa di desa, aku dengar sendiri tadi. Jadi, sebaiknya Paman sama Dea tinggal di rumah aku dulu." Beritahu Maryam melirik Sarif yang fokus mengemudi. "Kurang ajar! Dia mau manfaatin cucu aku buat kepentingan dia sendiri. Dia pikir aku bodoh."
Geram Sarif mengeratkan genggaman pada kemudi. Maryam menghela napas panjang, semuanya akan baik-baik saja setelah mereka tiba di rumah nanti. Ia melirik ke belakang, sebuah sepeda motor mengikuti mobil mereka. "Paman, mereka ngejar kita!" Seru Maryam semakin kuat mendekap dia. Dengan perlahan dia memindahkan gadis kecil itu ke belakang, diikuti olehnya. "Woi! Berhenti!" Seseorang memukul badan mobilnya. Maryam merunduk, mendekap dia yang semakin ketakutan. Sarif menambah kecepatan, dia tidak akan membiarkan laki-laki itu membawa cucunya. Maryam menghubungi Yuen memberitahukan posisinya. "Mas, ada yang ngikutin kami. Mas bisa tolong kami gak? Aku takut, Mas." Ucap Maryam bergetar hampir menangis. Yuen yang baru saja keluar dari ruang dapat, berbalik menuju lift. "Apa? Kirim lokasi kalian." Pinta Yuen yang lantas menutup sambungan telepon. Sebuah pesan masuk dari Maryam, titik lokasi yang terus berjalan cepat. Tak jauh dari rumah, tapi Sarif justru berbelok dan terus menjauh. "Cepat! Bawa orang-orang, selamatkan istriku!" Titah Yuen pada Rian. Mereka menuruni lift, dia bawah sana sudah menunggu 4 orang yang bersiap mengikuti perintah darinya. 2 mobil beriringan keluar dari gedung kantor, menuju lokasi Maryam yang terus menjauh. Tugas mereka adalah mengalihkan orang yang membuntuti mobil Maryam. "Woi! Berhenti!" Entah siapa papahnya dia. Berkali-kali dapat menyusul mobil Maryam. "Paman!" Bab 148, Selamat. "Woi, berhenti!" Motor itu menyalip dan berhenti di depan mobil Maryam. Mau tidak mau, mobil itu pun berhenti. Ketegangan terjadi di saat laki-laki itu turun dan berjalan menghampiri jendela mobil. "Tok tok tok." "Buka!" Dia berteriak, tapi tak ada reaksi apapun dari orang di dalam mobil tersebut. "Beg beg beg." "Buka!" Semakin kuat pukulannya dan semakin kencang juga dia berteriak. Pada akhirnya jendela mobil itu terbuka dan memperlihatkan siapa saja yang ada di dalam. "Kenapa, Pak? Kenapa mengikuti saat dan menghadang jalan saya? Apa ini jalan nenek moyang Bapak?" Cecar seseorang di dalam mobil itu. Wajahnya terlihat kesal, dia bahkan memperlihatkan otot-otot dalam tubuhnya yang kekar. Sengaja membuka pakaian agar papah dia bisa melihat seberapa besar tubuh itu. Belum lagi laki-laki yang ada di sampingnya. Mereka sama-sama bertubuh besar. Laki-laki itu terlihat gugup, meneguk selaiva ketakutan. Ia mundur sedikit menjauh dari mobil. Bukannya tadi bapaknya putri yang ada di mobil ini? Kenapa jadi orang lain? Apa aku salah lihat? Dia bergumam di dalam hati, bertanya pada diri sendiri. Entah apakah salah melihat. "Hah? Kenapa bengong? Singkirin motor butut kamu itu. Aku mau lewat." Bentak laki-laki bertubuh kekar itu tak sabar. Papahnya putri buru-buru mendekati motornya dan pergi. Dia tidak ingin berurusan dengan 2 orang itu. Sementara Maryam bernapas lega di dalam mobil Yuen. Mobil bawahan suaminya itu berhasil mengalihkan perhatian si pemotor sehingga Sarif dan Maryam bisa bertukar mobil saat dia kehilangan jejak Sarif, dan orang-orang Yuen menggantikan posisi mereka. "Kamu gak apa-apa?" Tanya Yuen berbalik ke belakang melihat keadaan istrinya. Ia melirik gadis kecil di pangkuan Sarif yang nampak lusuh dan kurus. "Gak apa-apa, Mas. Cuma sedikit tegang aja tadi. Untungnya bisa lolos." Jawab Maryam sambil mengelus dada mengucap syukur. Dia benar-benar lega. Yuen ikut merasa lega, melihat mereka dalam keadaan baik-baik saja. Beruntung datang tepat waktu, jika terlambat entah apa yang akan terjadi pada mereka. "Dia cucunya paman?" Tanyanya pada Sarif. "Iya, yang tadi itu papahnya. Mungkin dia sadar anaknya hilang dan lihat paman.
Jadi, ngejar kami tadi. Jawab Sarif diakhiri dengan helaan napas panjang yang melegakan. Sungguh hari yang menegangkan, seharusnya sudah sampai rumah sejak tadi. Akan tetapi, karena kejadian kejar-kejaran Sarif lebih memilih tidak berbelok ke rumah mereka. Syukurlah semuanya gak apa-apa. Yuen kembali berbalik menghadap ke depan. Mobil memasuki kawasan perumahan tempat tinggal mereka. Di teras, Risna dan Juleha duduk menunggu kedatangan mereka. Ada juga Laya yang hendak bertemu dengan Maryam. Ketiganya berwajah gelisah, menunggu dengan hati yang cemas. Wajah mereka berubah lega saat mobil Yuen berhenti di depan rumah. Satu persatu keluar dan disambut oleh mereka. Kamu gak apa-apa, nak? Tanya Laya sembari memeriksa tubuh Maryam. Gak apa-apa, Bu, cuma sedikit capek, jadi pengen tiduran. Aku ke kamar, ya, mau istirahat. Pamit Maryam yang diangguki semua orang. Bersama Yuen, Maryam memasuki rumah dan langsung menuju kamar mereka. Tubuhnya lemah karena ketegangan yang terjadi tadi. Ia berbaring dengan mata terpejam, mencoba untuk memulihkan tenaga yang seolah-olah terkuras habis tak tersisa. Kamu beneran gak apa-apa? Perlu ke rumah sakit gak? Yuen mengusap kepala sang istri, duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan cemas. Gak apa-apa, Mas. Cuma capek aja, pengen istirahat. Jawab Maryam tanpa membuka mata. Suaranya terdengar lemah tak ada tenaga. Mau Mas buatin jus buah? Biasanya jus buah bisa menambah kesegaran pada tubuh. Maryam membuka mata, tersenyum manis kemudian. Ia menganggukkan kepala. Boleh. Jeruk, ya, Mas. Yuen balas tersenyum, mengecup dahi Maryam sebelum pergi keluar kamar untuk membuat jus. Ia melirik ke depan, di mana semua orang sedang berkumpul. Ini cucu kamu, Sarif? Tanya Juleha mengusap pipi dia yang tirus. Gadis kecil itu benar-benar kurus dan tidak terurus. Membuat hati siapa saja yang melihat akan bersedih. Iya, dia tinggal sama papahnya dan gak keurus. Jadi, aku mau bawa dia pulang ke desa, Kak. Jawab Sarif mengelus kepala cucunya. Gadis kecil itu berlari kepada Risna, menelisik wajah yang sedikit mirip dengan Maryam. Adik bayi! Katanya dengan suara yang menggemaskan. Risna berjongkok bersama bayi di gendongannya. Kakak mau main sama adik bayi? Mandi dulu, ya. Nanti kita main. Anak Risna seraya membawa dia masuk ke dalam rumah. Dia mencari Bibi untuk meminta bantuannya memandikan dia. Sementara di dapur, Bibi terkejut melihat Yuen yang sedang memeras jeruk. Pak, ngapain? Biar saya aja. Pekik Bibi seraya hendak mengambil alih peralatan tersebut. Nggak usah, Bi, cuma bikin jeruk peras. Buat saya aja. Yuen tersenyum kepada orang yang setia pada keluarganya itu. Dia tidak memperlakukan Bibi seperti seorang pembantu. Ya udah kalau gitu. Ucap Bibi pasrah. Bi, aku boleh minta tolong nggak? Mandiin deh ya. Risna datang bersama dia yang berpakaian kotor. Bisa, bisa. Biar Bibi mandiin. Sahut Bibi seraya membawa dia ke kamar mandi. Kak, udah ada yang antar barang-barang Maryam belum? Tanya Yuen sembari membawa segelas jus jeruk peras di tangannya. Kayaknya udah, tadi ada mobil masuk soalnya. Jawab Risna yang kemudian berbalik dan duduk di ruang tamu menunggu dia selesai dengan mandinya. Yuen menapaki anak tangga, ia melirik keluar. Memang mobil yang digunakan Sarif sudah terparkir di sana. Ada Rian yang sedang menanyai mereka. Ia lanjut menaiki tangga menuju kamarnya. Membuka pintu dan melihat Maryam sedang berbaring di sana. Sayang, ini, minum dulu jusnya. Ucap Yuen seraya duduk di tepi ranjang dengan jus di tangan. Maryam membuka mata, melihat jauh segar di tangan sang suami liurnya berkumpul dengan sangat cepat.
Ia beranjak duduk, menerima jus tersebut dengan senang hati. Menenggaknya sedikit, merasakan kesegaran menyapa tenggorokan. Gimana? Tanya Yuen sambil membantu Maryam melepas kerudungnya. Alhamdulillah, udah agak seger, Mas. Katanya tidak selemah tadi. Ya udah, kamu istirahat aja, ya. Habisin jusnya, Mas mau ke bawah dulu. Ucap Yuen seraya beranjak dari kamar. Ia menghampiri Rian yang sedang berbicara dengan orang yang menggantikan Sarif. Gimana? Tanya Yuen saat sudah berada di hadapan mereka. Pak, dia buronan polisi yang sembunyi, Pak. Kasus pembantaian satu keluarga 7 tahun lalu. Dia membantai keluarganya sendiri buat dapat warisan. Dia ganti identitas, Pak. Jawab salah satu dari mereka sembari memberikan ponselnya yang berisi informasi kepada Yuen. Ya udah, yang lain gak perlu tahu, kasih aja berkasnya ke polisi biar pihak berwajib yang menangani kasusnya. Titah Yuen mengembalikan ponsel tersebut kepada pemiliknya. Jika tidak ditangani dengan segera, tidak menutup kemungkinan dia akan terus mencari tahu keberadaan dia. Maka kehidupan Sarif dan cucunya tidak akan pernah menemukan ketenangan. Baik, Pak. Kami akan mengurus berkas itu secepatnya. Jawab mereka seraya pergi dari rumah Yuen bersama 2 teman yang lainnya. Rian, Yuen, dan Sarif duduk di teras mengobrol. Saya nggak nyangka kalau punya menantu seorang buronan. Pantas saja sikapnya nggak bagus waktu datang ke rumah dulu. Sarif menghela napas panjang, tidak pernah menduga hal tersebut. Dia membayangkan saat Putri membawa suaminya pulang ke desa dulu. Katanya dia seorang karyawan eksekutif di sebuah perusahaan besar. Nyatanya, seorang buronan yang menolak prodeo. Ya, sekarang paman bisa tenang. Sebentar lagi identitasnya akan diketahui polisi. Dia pasti masuk penjara dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Ujar Rian yang semakin dekat dengan Sarif. Laki-laki tua itu menoleh, menatap Rian dengan senyuman. 2 keponakannya amat beruntung bisa mendapat suami yang baik dan bertanggung jawab. Tidak seperti Putri yang salah memilih pasangan. Paman bersyukur, Risna dan Maryam punya suami yang baik kayak kalian. Jangan ditunda lagi, kalau Risna udah lepas masa nifas kalian akan paman nikahkan. Ujar Sarif sambil menepuk bahu Rian. Rian tersipu, itulah yang dia harapkan juga. Bisa segera menikahi Risna. Oh ya? Gimana kabar nenek kamu? Tanya Sarif teringat pada nenek Rian yang kemarin masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Udah sembuh, Paman. Sekarang udah di rumah. Kalau udah benar-benar pulih nenek mau datang ke sini. Jawab Rian sambil tersenyum. Sarif mengucap syukur atas kabar gembira itu. Dia hanya berharap semua urusan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Terutama pernikahan Rian dan Risna. Bab 149, Kekhawatiran Risna. Beberapa hari berlalu, kabar penangkapan ayahnya Dea pun tersebar di televisi. Polisi memastikan bahwa laki-laki itu memang benar seorang DPO kasus pembantaian sebuah keluarga. Maryam dan Risna duduk di ruang keluarga menemani Dea bermain sambil mengasuh bayi yang mulai rewel. Tangisan makhluk kecil itu sering menggema di malam hari dan sedikit tenang di siang hari. Kak, kata Mas Yuen nanti malam neneknya Pak Rian mau ke sini. Mau tentuin tanggal pernikahan kalian. Ucap Maryam memberitahu Risna yang sedang menyusui anaknya. Iya, Rian udah kasih tahu kakak. Katanya takut kaget. Jawab Risna sambil tersenyum. Dia sendiri tidak menduga akan ada pernikahan kedua dalam hidupnya. Dengan orang yang tak disangka-sangka, seseorang yang memberinya perasaan lain di dalam hati. Risna tidak tahu pasti, apakah yang dirasakan hatinya adalah perasaan cinta atau sekedar rasa kagum saja. Yang dia tahu, selalu ada rindu ketika jauh dan ingin bertemu. Kayaknya ini emang pilihan terbaik buat hidup kakak. Aku ikut bahagia kalau kakak dan Ryan bahagia juga. Sayang, Kak Vina nggak bisa ikut merasakan kebahagiaan kita.
Lirih Maryam teringat pada sang kakak yang lebih dulu pergi meninggalkan mereka. Kamu bener, tapi kakak yakin Kak Vina pasti bahagia di tempatnya sana. Dia udah tenang, Allah lebih sayang sama kakak. Sahut Trisna mengusap lembut tangan adiknya itu. Maryam mengangguk, tersenyum saat melihat pada Dea yang sedang memainkan boneka yang dibeli Maryam kemarin. Dea senang tinggal di sini? Tanya Maryam mengusap lembut kepala gadis kecil itu penuh kasih sayang. Dia mendongak, menganggukkan kepala cepat sambil tersenyum. Dia seneng tinggal di sini, gak kayak sama papa. Di sini dia bisa makan enak dan banyak, ada boneka, ada banyak mainan. Ada adik bayi, ada tante sama om yang baik. Semuanya baik sama dia. Jawab gadis kecil itu dengan riang gembira. Maryam memeluk dia, mengecup dahinya. Ada banyak orang yang menyayangi gadis kecil itu di rumah tersebut. Sarif tersenyum haru mendengar penuturan cucunya. Ia yang hendak mendatangi mereka, urung dan hanya berdiri di pembatas ruang. Apa selama ini hidup kamu susah, Nak? Mereka bukan orang tua yang baik buat kamu. Maafin kakek karena terlambat jemput kamu. Gumam Sarif lirih. Ada rasa sesal yang menyesakkan dada membayangkan kehidupan yang dijalani oleh cucunya itu. Berapa banyak air mata yang jatuh dari matanya, berapa banyak senyuman yang hilang dari bibirnya. Dia masih sekecil itu, tapi sudah menanggung beban hidup yang berat. Mamah bertengkar terus sama papa. Gak ada yang peduli sama dia. Dia selalu main sama bibi pengasuh, gak pernah main sama papa sama mamah. Mamah selalu sibuk kerja, papa sibuk sama handphonenya. Dia sendirian di rumah. Tutur gadis kecil itu lagi tanpa diminta. Teringat pada kehidupannya saat bersama mamah dan papahnya. Setiap hari dia kecil harus melihat pertengkaran mereka, suara tinggi saling membentak, saling melempar kata-kata kasar dan tidak pantas. Beruntung dia memiliki pengasuh yang pengertian, yang akan selalu membawanya pergi menjauh dari kedua orang tua itu. Trisna dan Maryam saling menatap satu sama lain. Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan dia jika anak kecil itu tidak bercerita. Begitu pula dengan Sarif, hatinya begitu sakit mendengar cerita sang cucu. Dia mengira putri dan suaminya memanjakan dia. Memberinya kehidupan yang layak seperti anak-anak kecil yang lain. Ternyata, dia begitu tersiksa. Ya Allah, kasihan banget dia kecil tante ini. Sekarang, dia harus bisa lupain semua itu, ya. Dia harus bahagia, dia harus main. Hari Minggu besok tante bawa dia main di taman, ya. Mau, kan? Ucap Maryam menangkup wajah mungil gadis kecil itu. Dia tersenyum lebar, memeluk Maryam seperti pada seorang ibu. Ia mendongak, menatap antusias pada kedua manik hangat di depannya itu. Mau, tante? Dia udah lama gak pernah main di taman lagi. Ia memeluk Maryam lagi, tempat teraman dan ternyaman untuknya saat ini. Sarif mengusap sudut matanya yang berair. Dia tidak bisa memisahkan dia dan Maryam untuk saat ini. Biarlah, tinggal beberapa hari lagi sambil menunggu hari yang ditentukan untuk pernikahan Risna dan Rian. Ia berbalik pergi menuju belakang rumah, menemani tukang kebun rumah Yuen menanam berbagai macam tanaman. Waktu berlalu begitu cepat, kegelapan malam pun menggantikan siang. Risna duduk di depan meja rias, memandangi dirinya yang sedikit pucat karena kurang tidur. Ia melirik sang bayi yang tertidur di ranjang ditemani oleh Juleha. Risna menghela napas panjang, sudah siapkah dia menjalani biduk rumah tangga dengan Rian? Sementara bersamanya, ada seorang bayi dari suami terdahulu. Kak! Panggil Maryam yang serta-merta masuk ke dalam kamar Risna. Perempuan beranak satu itu menoleh, tersenyum melihat adiknya. Kakak kelihatan tegang banget, sih. Rileks saja, Kak. Neneknya Parian itu orangnya baik banget. Udah pasti bisa nerima kakak dan anak kakak juga. Ucap Maryam mengerti kekhawatiran sang kakak. Lagi-lagi Risna menghela napas panjang, melirik sang anak yang masih terbaring di ranjang.
Mudah-mudahan ini memang pilihan yang tepat buat kakak. Kakak nggak mau gagal lagi berumah tangga, cukup sekali aja. Menurut kamu, apa ini nggak kecepatan? Krishna meraih tangan Maryam, memandang sang adik dengan penuh kegelisahan. Apanya yang kecepatan, Kak? Kakak udah nunggu hampir 1 tahun, kesepian, sendirian. Gak ada kejelasan, gak ada nafkah lahir dan batin. Punya suami, tapi kayak gak punya suami. Lagian anak kakak butuh figur seorang ayah agar tumbuh kembangnya sempurna. Pak Rian itu orang yang baik, insya Allah kakak bahagia sama dia. Maryam memeluk kakaknya. Semua orang berharap pilihan Risna tidak akan salah. Rian adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan penuh pengertian. Semua teman-teman Yuen adalah orang-orang yang baik dan terhormat. Risna tersenyum, sedikit merasa lega setelah berbicara dengan Maryam. Sudah terlanjur melangkah ke depan, maka dia tidak bisa mundur lagi. Ada buah hati yang menunggu senyumannya. Di ranjang, Juleha menatap haru kedua anaknya. Seandainya Vina masih ada, dia juga pasti akan mendukung Risna dan Rian. Sayang, anak sulungnya itu pergi begitu cepat, dan semua itu salahnya karena memilihkan suami yang tidak bertanggung jawab. Beruntung Risna masih bisa diselamatkan. Sayang, ayo, turun. Rian sama neneknya udah datang. Yuen mengetuk pintu kamar Risna, memanggil istrinya. Iya, Mas. Maryam menjawab. Ayo, Kak. Bu, ayo. Ia menatap Risna dan Juleha bergantian. Lalu, mendekati ranjang dan menggendong bayi Risna. Biar diam aja, Bu. Katanya dengan lembut. Mereka bertiga berjalan keluar, dengan hati berdebar. Risna tak henti melangitkan doa dan harapan untuk kehidupannya ke depan nanti bersama si buah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini memang pilihan terbaik dan orang terbaik yang diutus Allah untuk menjadi ayah dari anakku. Amin. Bab 150. Keluarga? Akhirnya saya bisa ketemu sama calon cucu menantu saya. Maafin nenek, nak, kemarin nenek gak bisa ikut Rian melamar kamu. Ucap neneknya Rian sambil menggenggam tangan Risna dengan hangat dan lembut. Risna seperti kembali ke masa kecil, di mana sepasang tangan hangat selalu menggenggamnya di saat ada orang yang mengganggu. Akan tetapi, tangan hangat itu telah tiada dan semua kelembutan yang pernah hadir ikut sirna. Kini, seolah-olah kembali untuk menguatkannya menjalani kehidupan yang berat ini. Gak apa-apa, Nek. Saya bisa ngerti. Sahut Risna amat gugup. Dia tidak tahu apa yang perlu dikatakan dan tidak. Apa itu anak kamu? Tanya nenek Rian melihat bayi yang digendong Maryam. Iya, Nek. Risna mengangguk pelan dengan kepala yang tertunduk. Nenek boleh lihat? Rian dia bilang, bayi itu mirip sama dia. Ucap nenek lagi sembari melirik cucunya yang salah tingkah. Nenek. Rian bergumam pelan. Maryam mendekat, duduk mengapit nenek Rian. Ia menyerahkan bayi itu ke atas pangkuan wanita tua tersebut. Dengan penuh kelembutan, nenek Rian mengusap kepala sang bayi. Tersenyum haru melihat kedua matanya yang terbuka perlahan. Memang mirip sama Rian? Kenapa bisa mirip sama Rian? Nenek bertanya entah pada siapa. Ia mendongak, menatap Risna dengan tatakan sulit diartikan. Siapa nama bapak bayi ini? Tanyanya kemudian. Mata tua itu bergulir, menatap bergantian Risna dan Juleha. Namanya Suseno, Nek. Risna menjawab lirih dengan kepala yang tertunduk dalam. Dia sangat ingin menghapus nama itu dari ingatan juga hatinya. Melupakannya dan menganggapnya tidak pernah ada dalam kehidupan. Namun, bayi mungil itu adalah saksi, mereka pernah bersama. Risna tidak dapat memungkiri hal itu. Suseno? Dharma Suseno? Ulang nenek dengan nada terkejut. Iya. Kenapa, Nek?
Nenek tahu? Krishna memberanikan diri mengangkat wajah, menatap nenek Rian yang terlihat marah. Kurang ajar! Kenapa kamu bisa nikah sama dia? Dia itu orang yang sangat jahat, tapi baguslah kalau kalian udah cerai. Ujar nenek Rian, ada rasa marah dan lega bergantian muncul. Ibu kenal sama Suseno? Tanya Juleha penasaran. Kalau bukan karena dia, Rian gak mungkin hidup menderita dulu. Ucap nenek Rian menatap sedih cucunya yang menunduk. Yuen dan Cakra nampak bingung, menatap Rian yang hanya diam tak berbicara. Kenapa aku gak tahu ada cerita kayak gitu, ya? Kamu gak pernah cerita sama aku, Yan? Ucap Yuen menyenggol lengan sahabatnya itu. Kejadian itu udah lama. Aku juga gak mau ingat-ingat lagi. Kata nenek, kita hanya harus melihat ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jawab Rian malas. Yuen menepuk-nepuk pundak Rian tanpa berkata apa-apa. Dia tidak pernah tahu kisah apa yang dirahasiakan Rian dan bahkan ingin melupakannya. Suseno itu anak dari kakak saya. Dulu, dia nggak punya apa-apa. Saya tampung di rumah saya, yang nggak saya sangka dia malah mencuri semua warisan orang tua Rian sampai nggak bersisa apa-apa lagi. Ungkap nenek Rian diakhiri helaan napasnya yang panjang. Juleha menggeram di dalam hati, benar-benar membenci menantu yang dia pilih untuk Krishna itu. Pantes dulu dia pelit banget. Gak taunya semua uangnya dapat nyuri. Sekarang dia pergi mungkin uangnya udah habis. Kurang ajar. Juleha menggeram di dalam hati, ingin mencabik-cabik habis wajahnya yang sombong waktu itu jika bertemu lagi. Oh, pantes dia pelit banget sama kakak. Katanya orang kaya banyak uang. Gak bakalan habis sampai 7 turunan juga. Sekarang dia pergi ninggalin kakak mungkin nyari mangsa lain lagi. Celetuk Mariam teringat pada kehidupan rumah tangga Risna dan suaminya dulu. Mungkin dia pindah-pindah tempat takut dikejar polisi. Makanya dia ninggalin kakak gitu aja. Ucap Yuen menduga kemungkinan. Nenek Rian tersenyum, padahal dia tidak pernah melapor kepada polisi. Mengingat mereka adalah keluarga dan berharap dia akan kembali menyesali perbuatannya. Akan tetapi, sampai detik itu juga laki-laki tersebut tidak pernah datang. Ya udah, gak usah lagi ngomongin soal dia. Sekarang yang harus pikirin adalah pernikahan Rian sama Risna. Ujar nenek Rian sambil tersenyum kepada semua orang. Ia menyerahkan bayi Risna kepada Mariam lagi. Semua orang setuju dengan ucapan neneknya Rian. Tapi, Nek, gimana kalau misalnya dia datang lagi? Risna tanpa sadar menggenggam tangan sang nenek. Dari situ, wanita tua itu dapat merasakan kekhawatiran yang sangat dalam di hati Risna. Kamu tenang aja. Dia nggak akan berani ganggu kalian. Apalagi kalau tahu kamu nikah sama Rian. Ucap nenek Rian menepuk-nepuk tangan Risna dengan pelan. Risna tersenyum lega. Tapi apakah keputusannya memang benar? Menikah dengan Rian yang masih memiliki ikatan keluarga dengan mantan suaminya itu. Malam itu sudah diputuskan, Rian dan Risna akan menikah dengan sederhana saja sesuai keinginan Risna sendiri. Minggu depan, acara sakral itu akan dilaksanakan. Risna berbaring di ranjang bersama anaknya, menatap cemas pada bayi mungil itu. Sungguh sebuah kebetulan yang tidak terduga. Pantas saja wajah bayinya sedikit mirip dengan calon sang ayah sambung. Mama juga nggak tahu kenapa kita seolah-olah kita sedang dipermainkan takdir. Kenapa nggak langsung ketemu sama papa sambung kamu aja, nggak usah muter-muter ke sana kemari. Risna mengusap rambut bayinya yang sedang menyusu. Semoga kamu jadi anak yang baik, jangan ambil sifat laki-laki itu yang serakah. Risna memeluk bayinya, mencoba memejamkan mata dan tertidur. Perjalanan mereka masih panjang dan pasti penuh liku. Apapun yang terjadi di hadapan nanti, Risna akan siap menghadapi. Sementara di kamar Mariam, dua sejoli itu juga belum memejamkan mata mereka. Masih duduk bersandar di kepala ranjang sambil merenung. Gak nyangka ternyata Rian dan mantan suami kakak itu keluarga.
ujar Maryam sambil menghela napas panjang. Takdir memang tidak ada yang tahu. Jika boleh meminta, kenapa tidak langsung saja bertemu dengan Rian? Seperti Maryam yang langsung bertemu dengan Yuen. Nasib orang tidaklah sama, ujian hidup pun pastilah berbeda. Ya, Rian juga nggak pernah cerita sama Mas tentang kejadian itu. Mungkin dia memang udah nggak mau ingat-ingat lagi. Sahut Yuen memeluk Maryam dengan sedikit erat. Sungguh takdir yang unik. Risna harus berjalan memutar untuk dapat bertemu dengan Rian. Mungkin itulah kenapa Rian masih melajang sampai dia bertemu dengan Risna. Di rumah Rian, nenek dan cucu itu duduk berdua di sofa setelah pulang dari rumah Cakra. Keduanya merenung, Rian dan Risna memang sudah ditakdirkan bersama. Aku nggak nyangka suami Risna adalah dia, Nek. Ucap Rian lirih. Entah seperti apa perasaannya saat ini. Ya, ini takdir kalian. Ujian buat kalian, bisakah kalian saling menerima satu sama lain? Menurut nenek, gak usah mikirin orang itu lagi. Toh, pengadilan juga udah memutuskan cerai buat Risna. Dia bisa apa? Ucap nenek menyemangati cucunya. Sekali lihat aja, nenek yakin Risna itu orang baik. Kamu gak salah pilih istri, Nak. Gak apa-apa dia bukan perawan. Yang perawan aja belum tentu bisa nerima kamu apa adanya. Lanjut sang nenek meyakinkan hati Rian. Pemuda itu mengangguk pasti, memeluk sang nenek yang sudah menemani perjalanan hidupnya yang berat setelah kedua orang tua Rian meninggal. Sudah tak sabar rasanya ingin menjalani biduk rumah tangga bersama sang kekasih hati. Hanya tinggal hitungan hari, maka mereka akan bersama selamanya sampai maut memisahkan. Amin.